Dan dia mengatakan apabila Sudirman dilaporkan oleh Farhad Abbas, kuasa dari Saka Tatal, dan dia akan memilih menjadi pengacara Sudirman dibanding Saka Tatal. Apabila Titin melakukan itu, maka kita akan melaporkan Dewan Etik maupun penipuan yang dilakukan oleh mereka. Dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Kami dari tim hukum 9 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam enggak ya? Iya. Ibu tadi statement ibu tadi bisa menggiring opini publik untuk makin benci saya. Ibu tahu nggak? Gitu. Jadi Apa yang mau dibenci? kita Apa sedang yang mau dibenci menggali katanya? Nanya-nanya pun. New City People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, ada Bang Abu. Tuh Oh, Pak kalingan. Dua tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Cengkling. Yo, Yes. masih soal kelanjutan kasus Vina dan Eki Cirebon. Kali ini ada yang menarik nih. Sepertinya Bu Titin pecah kongsi nih ya dengan Bang Farhad karena ada video yang beredar, nanti kita ceki-ceki juga. Oke. Terus juga ada baru banget, paling baru setengah jam atau sejam yang lalu konferensi pers dari Bang Hotman. Di situ ada poin menarik yang nanti Mamang mau play adalah saat Bang Hotman yang katanya menceritakan tim Hotman 911 didatangi oleh orang yang mengaku suruhan dari bapaknya Eki. Ada tawaran-tawaran tertentu lah, nanti kita play. Terus juga Mamang mau bedah kemarin momen-momen dari press conference Bang Oto dengan Kang Deddy. Oke. Sekarang meluncur ke pecah kongsinya Bu Titin dulu meluncur. Cus. Ini yo. Yes. Yang pertama mau menjawab, kemarin tuh banyak di komen tuh ya, komen-komen TikTok terutama ya, banyak yang nanya loh kok nggak ada Bu Titin, loh Bu Titin kemana saat video-video yang tentang Saka ini. Ya. Nah seperti dugaan para netizen bahwa adanya keretakan atau ya indikasi pecah kongsi di sini dijelaskan sangat jelas oleh Bang Farhad Abbas nih ya. Kita langsung play dulu materinya dari TV One, judulnya Farhad Abbas mempertanyakan ancaman mundurnya Titin sebagai kuasa hukum Saka Tatal. Ada apa? Ciki-ciki bawa. Play. Kita ke Bang Farhad terlebih dahulu. Bang Farhad, sebelum kita membahas rencana PK nih, Anda juga sudah melaporkan 3 orang saksi. Dan ini sebenarnya poin-poinnya apa saja yang ingin Anda laporkan? Ya, setelah kami investigasi kemudian eksaminasi putusan ini, ada sesuatu yang tidak etis. Pertama, kami ditunjuk menjadi pengacara Saka Tatal untuk melakukan peninjauan kembali. Dan dapat kabar terakhir, Ibu Titin, pengacara Sudirman, dicabut kuasai oleh Sudirman. Nah, kemudian saya berniat untuk melaporkan 5 orang yang terkait keterangan palsu itu adalah, yang pertama adalah Sudirman, kedua Mel, ketiga adalah Aep, Dede, dan Liga Akbar. Nah, tapi kita mendapat tantangan keras dari Titin yang merasa sudah membawa Sudirman dan keluarganya ke Pradi. Dan dia mengatakan apabila Sudirman dilaporkan oleh Farhad Abbas, kuasa dari Saka Tatal, dan dia akan memilih menjadi pengacara Sudirman dibanding Saka Tatal. Nah, ada ketakutan apa di sini yang menjadi pertanyaan kami? Akhirnya laporan kami itu jadi gantung karena Titin, pengacara lama ini, tidak hadir dan menyimpan bukti-bukti BAP tersebut sehingga mempermalukan kita. Kemudian dia menelpon Krishna bahwa akan menyerahkan seluruh 5 orang terdakwa yang dihukum mati, hukum seumur hidup tersebut bersama Saka Tatal ke DP Pradi, akan diserahkan ke Pak Oto, dan Krishna akan digabung dengan Pak Oto. Nah, saya katakan tidak semudah itu.
bahwa apa yang kami lakukan saat ini tentu dengan segala pengorbanan dan tanpa ada pamrih dan melalui pengalaman-pengalaman dan keahlian yang kami miliki gitu. Jadi tidak seperti pedagang asongan yang jual-jual perkara kemana-mana gitu. Bang Farhat. Apabila Titin melakukan itu, maka kita akan melaporkan Dewan Etik maupun penipuan yang Bang dilakukan Farhat, oleh mereka. Untuk satu Nah, jadi kalau aku tangkep mah ya, kan tadi Bang Farhat juga bilang kan ditentang keras sama Bu Titin saat ada planning dari Bang Farhat untuk melaporkan Sudirman karena merasa pada saat itu Sudirman memberatkan atau yang menyeret-nyeret Saka gitu. Berikan ya kan? keterangan palsu katanya. Ya tadi katanya gitu kan. Cuma aku di sini mau mencoba mengerti posisi Bu Titin. Bu Titin kan awalnya pengacara Saka dan Sudirman. Ya, sedangkan Bang Farhat ini masuk untuk sebagai kuasa hukumnya Saka Tok gitu kan. Aku mengerti sih ini sepertinya perbedaan strategi. Perbedaan strategi untuk menang. Ya enggak? Yang aku tangkap ya kepengennya Bu Titin itu yang udah di dalam sama yang lagi di luar gitu kan. Ini kan kalian semua teh sama-sama dalam tanda kutip kalau menurut Bu Titin ya, pandangan Bu Titin kan kalian semua tuh ini salah tangkap. Kepengennya tuh ya udah kompak gitu, kompak untuk yuk ngeberesin ini, biar ketahuan gitu dan kebongkar kalau kalian salah tangkap keluar semua gitu. Ya point of view-nya Bu Titin yang aku tangkap ya, makanya dia menolak untuk melaporkan Sudirman dan akhirnya memilih untuk meminta bantuan Oto atau Bang Oto untuk menitipkan Sudirman gitu kan ke situ. Nah kalau yang aku tangkap dari Bang Farhat di sini kan Bang Farhat ya gue sebagai kuasa hukumnya Saka nih. Ya gimana strateginya, yang penting poinnya Saka sebagai kliennya itu menang gitu. Iya, namanya bersih lagi lah gitu ya. Iya. Kalau dibilang Sudirman yang berulah, ya memang gitu kan. Yang memang ada satu emang udah banyak juga di laporan gitu kan, udah banyak beredar juga. Memang pada saat itu Sudirman yang pertama kali ngomong gitu. Tapi kan nggak semata-mata langsung ngejudge Sudirman kan. Iya, kalau dari Kang Deddy kan diulas dulu nih. Kalau dari siapa Kang Deddy yang ngomong sama siapa? Mas Abi yang mantan napi. Bukan dilihat Sudirman ngomongnya, di track dulu nih. Kenapa nih anak sampai berani berbohong? Ibarat katanya Maya ngomong nyala-nyalain teman-teman ya, kenapa? Ada apanya di situ? Iya gitu. kan ada faktor-faktor di belakang itu yang mengakibatkan sampai si Sudirman tuh ngomong begitu katanya kan. Sederhananya aku tangkap mah kalau Bu Titin pengennya yuk kompak nih. Pecahin barang-barang. Lepas bareng-bareng ibaratnya gitu. Iya, karena senasib gitu ya. Iya senasibnya itu ya, walaupun kalau dari Bang Farhat ya memang ya karena gue kuasa hukumnya Saka doang gitu. Sebenarnya apa ya? Maksudku dua-duanya ya inline sih sebenarnya, cuma perbedaan strategi doang. Cuman aku nggak tahu Mang, kalau misalnya kan Sudirman masih di dalam nih. Masih di dalam. Seumur hidup kan? Terus kalau dilaporin lagi tuh apakah akan nambah hukumannya apa gimana sih? Kemungkinan akan bertambah seumur hidup plus berapa tahun pada saat itu kan seumur hidup ya kalau misalkan terbukti. Cuma aku jadi inget pesan Kang Deddy, kompak gitu. Ya, tapi kan balik lagi masing-masing kuasa hukum punya strateginya masing-masing gitu. Iya, kalau aku sih ya, aku pribadi nih, kalau misalnya benar mereka itu korban salah tangkap yang sekarang ditangkap ini ya, yang di dalam sel maksudnya, itu ya kasihan Sudirmannya nggak sih? Karena ya udah mah diduga dipaksa gitu kan, dipaksa buat memberikan pengakuan itu gitu kan. Terus sekarang dilaporin lagi, ya Allah kasihan banget. Iya, makanya kemarin itu yang sempat kita lihat tuh Sadikun nggak setuju kalau untuk dibilang Sudirman jahat karena ya mungkin dia tahu kan kenapa akhirnya Sudirman berkata seperti itu. Iya. Loh. Aduh sayang banget gitu. Aku ngelihatnya tuh aduh kok jadi pecah ya gitu. Ya aku sayangkan ya. Tapi balik lagi kan tiap kuasa hukum punya strateginya masing-masing untuk memenangkan kliennya gitu kan. Iya, karena kayak kemarin Bang Hotman kan sempat bilang sebelum Peggy dapat didampingi pengacara yang ternama gitu kan. Itu kan Bang Hotman ayo ada pengacara yang top gitu kan buat mendampingi gitu. Jadi kayak mengajak ayo nih bareng-bareng gitu kan. Iya, pakai pengacara pakai sekaliber ya kelas-kelas kakap lah gitu ya. Iya, terus ya ini agak disayangkan gitu ya. Ya gimana lah ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Nih ya.
Di TikTok saat ada yang ngeposting nih, Kang FYP ngeposting cuplikan list nama yang akan dilaporkan oleh Bang Farhat nih ya. Salah satunya kan Sudirman, Elmel, AF, Dede, Liga Akbar gitu kan, ada 5. Nah di komennya yang menarik, nih kita play dulu, nanti kita cek komennya. Ceki. Play. Saya berniat untuk melaporkan 5 orang yang terkait keterangan palsu itu adalah, yang pertama adalah Sudirman, kedua Melmel, ketiga adalah AF, Dede, dan Liga Akbar. Di komen-komen ya, pada mempertanyakan, langsung meluncur dari Desi Grace, kok Sudirman dari Iis? Lah ngapain Sudirman? Kan dia bukannya terpaksa karena disiksik. Nah itu poinnya. Maksud dari Kang Deddy dan Bu Titin tuh mengungkap case itunya tuh, bener nggak terjadi paksaan gitu sehingga dia dalam kondisi di bawah tekanan yang akhirnya menimbulkan Sudirman membuat kesaksian palsu gitu. Iya. Bukan iya itu maksudnya perbedaan strategi di situ. Dari Febri Fans, tetap waspada netizen, kenapa Ibu Titin tidak datang katanya Maya. Sudirman udah di penjara, ngapain dilaporkan lagi, Hat katanya Maya. Dan juga Sudirman yang bilang kalau Peggy pelaku. Ya Sudirman juga yang ngomong kalau si Peggy gitu. Memang secara itunya memang semua informasinya keluarnya dari Sudirman. Tapi di track dulu nih anak kenapa, kan kata orang tuanya ya memang agak kurang gitu. Terus kalau kata si Bang Abi yang mantan napi gitu kan, nih anak polos. Terus akhirnya pengakuannya bisa dilihat sendiri. Nah itu tuh makanya sayang banget kalau sampai harus jadi ya pecah kongsi gitu. Aduh. Baru kemarin kelihatan wah anjir sebelah sini keren nih gitu ada Kasakap A, sebelah sini wah nih siap-siap nih tempur gede-gedean. Ternyata ada pecah kongsi. Kita ke Bang Hotman dulu meluncur. Ini ya saat press kompres Bang Hotman tadi, ini aja baru 2 jam yang lalu ya katanya tulisannya ya. Diposting sama Kompas TV, breaking news Hotman Paris dan tim pengacara update kasus Vina Cirebon. Ya ini bukan Bang Hotman maksud matanya kecolok bukan, tapi memang iya kebetulan scene-nya ini startnya memang dari menit 48.20 karena kan kepanjangan nih durasi sejam 18. Iya. Kan mau nge-highlight apa sih yang mau Bang Hotman mau kasih tahu soal bukan hey ini bukan Bang Hotman kecolok iya gitu, bukan. Udah fokus ceki mau play. Yang kedua, kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 6 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Itulah inti dari konferensi pers ini. Yang jelas bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan, keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta untuk mencari fakta sebenarnya apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Ini barusan yang diomongin sama Bang Hotman. Ya syukurnya ditolak. Iya. Kebayang nggak
kalau yang dimaksud Bang Hotman itu tadi datang menawari kuasa hukum lain. Oke. Iya nggak? Jadi wajar dong kalau tiba-tiba ada sosok yang menyerang yakini iya pasti Peggy pelakunya. Jadi kayak nyambung sama tawaran yang Oke. kata Bang Hotman tadi gitu. Iya. Jadi kan muncul pertanyaan berikutnya, apakah si itu Ya. yang langsung strike kalau Peggy nih, yakin Peggy gitu, dapat tawaran juga. Tapi balik lagi, ini statement Bang Hotman kan masih belum dikonfirmasi bener enggak emang orang suruhannya, apakah cuman orang aku doang atau kayak gimana. Iya. Gitu kan. Cuman kalau dari ceritanya Bang Hotman sih ya aduh silau itu gitu. Iya. Ya, kan? nangkep dong maksudnya dong. Iya. Kenapa kemarin tiba itu kan ya jadi relate. Oh jangan-jangan ya Iya. itu banyak coba ya gitu. Iya sih Lau. Tolonglah. Kalau aku menurutku pribadi nih ya, kalau seandainya dari awal Bang Hotman kayak ayo dong muncul Pak Rudiana gitu kan, kayak ya udah omongin apa adanya, entah atau terlepas itu ada bukti yang menguatkan kalau Peggy ini benar pelakunya gitu, kayak ya udah sampein aja gitu. Kenapa baru sekarang gitu kan jadi curigation gitu, kenapa? Iya wajar menurutku Bang Hotman curiga kenapa kok kalau kayak gini mah terkesannya ada udah yang penting beres lah gitu Iya. terkesannya gitu ya. Kalau- Lagi itu kecurigaan Bang Hotman yang aku ya menurutku ya ya masuk akal sih dia curiga kayak gitu. Iya, seandainya kalau dari awal Bang Hotman udah mention berapa kali itu terus kayak menghubungi dan Proses Iya. ibaratnya ya. Maksudnya ya gitulah. mungkin beda cerita kali ya. Kan ini udah mau terang apa liut deui. Jadinya silau. Runyam lieur. Kita kasih next aja. Just. Ninyo. Yes. Highlight dari press kompres Bang Oto kemarin ada Kang Deddy juga beserta beberapa saksi gitu yang udah atau yang pernah dilakukan investigasi jurnalistik ya sama Kang Deddy nih ya. Nih katanya di sini di posisi sama pisangku belum masak. Katanya momen ini sampai bikin Kang Deddy tidak kuasa menahan tangis dengar pengakuan 5 keluarga terdakwa kasus Mina Cirebon. Ceki wow. Play. Penjara sekarang. Ibu dari siapa? Kakaknya Supriyanto. Kakak, kasih mic. Berdiri. Ibu kakaknya Kakaknya Supriyanto. di dalam penjara sekarang. Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ. Iya. Nah, cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyetain bahwa dia di warung Ibu Nining ke rumah Hadi terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu. Iya. Betul begitu ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jenguk anak di penjara, di Polda iya. di Polda. Dia ngomong begitu. Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku itu gimana? Kata dia. Katanya dipukulin, disiksa Pak, telinganya dimasukin pupuk rokok, sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu. Iya, anak cerita. Anak cerita ya. Iya. Ada foto-fotonya itu ya. Ada. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto. Kakaknya Supriyanto. Baik. Satu lagi, ibu siapa? Berdiri dulu. Hah? Ibunya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra. Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya, anak-anak tuh nggak melakuin Pak. Dari mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan di rumah warung Bu Nining ya? Iya, kumpul di Bu Nining, terus ke Hadi, Terus? ke rumahnya Pak Pasren, RT. Oh, Ya, gitu. itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya, saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, si Hadi. Hadinya ngomong begitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya tidak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Sorry dipotong. Ya ini juga yang apa ya? Otomatis ada undangan kan, udah ada undangan sebar undangan. Ya maksudku ada ya orang PA mana gitu yang lu 2 minggu lagi mau nikah masih nekat melakukan kriminal gitu. Ya aku kebayang sih Kang Deddy nangisnya ya karena hal itu. Ya. Yang ya akhirnya ya seumur hidup loh. Ya si calonnya yang 2 minggu lagi mau nikah ya
ya Iya, logikanya kan ya pasti dalam waktu jangankan 2 minggu, pasti sebulan atau 2 bulan sebelumnya tuh pasti mempersiapkan pernikahannya dong. Iya, aduh, seandainya kalau dia waktu dipingit tuh nggak kemana-mana Iya. gitu ya. Lanjut laginya. Lanjut. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak Khatib pada tanggal 7. Baik Bu ya. Baik. Jadi sekarang ini Ibu siapa? Ibunya Eka. Bagaimana cerita Ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, "Kakak dari mana?" Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 27 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya Ibu Warung Ning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini? Kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Main. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Ardinya ngomong. Bilang sama Saya. Kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. yang monyo-monyoin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Ekanya ngomong ke adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Nggak, maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Ekanya harus ngaku gitu. Iya. Begitu nggak? Iya betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Kalau Sudirman kan Eka ini bawa ini, Iya. jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu. Inisiatif sendiri. Cukup tangannya aja. Gitu, cukup gitu aja. Yang menariknya dari pes kompres ini ada momen Kang Deddy yang dia di situ udah mulai terbuka mencurigai soal kerasukan. Ya itu kan. Ini tuh sore apa kalau nggak salah ya. Ya. Nah malam ya nggak sengaja kita nemuin Linda klarifikasi via live streamingnya TikTok siapa gitu, nanti kita play deh. Kebetulan ada ininya live recordnya sama si yang ngadain live streamingnya. Tapi sebelum ke klarifikasi Rinda, ini Mama mau meluncur ke Kang Deddy yang menyatakan ada kejanggalan. Kejanggalannya kayak apa sih, menarik? Meluncur. Cus. Iya. Yes. Diri Pesulang sama Caca. Momen saat Kang Deddy berbicara soal kerasukan Linda nih. Di sini captionnya sih kesurupan Linda awal mula penyedukan 8 terpidana ceki-ceki. Wow. Play. Diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ.
Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam enggak ya? Iya. Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Sorry dipotong dulu. Enggak. Selama ini kan kita berfokus sama durasi kerasukannya. Yang berapa tuh? 4 menit, 7 menit, apa berapa menit? Iya, Pokoknya iya, hitungan iya. menit under 10 ya. Tapi kan kerasukan itu diketahui sebelum kakaknya Vina datang untuk merekam. Iya. Kang Dedi ternyata sudah ngebedah jarak rumah dari rumah kakaknya Vina sampai ke rumahnya Linda itu harus menempuh jarak 20 menit. Sedangkan dicocokin dengan keterangan kakaknya Vina yang tahu kerasukan itu karena ditelepon oleh Kakaknya Linda. Ya setelah ditelepon jalan dulu dong ke sana dong, baru di record dong. Nah, berarti ngomong, "Teh, adikku kerasukan adikmu nih." "Oh iya, oke." Berarti udah kerasukan dong posisinya karena udah nelpon. Jalan kucuk-kucuk selama 20 menit, berarti ini masih kerasukan terus. Iya. Sampai akhirnya datang, begitu datang baru mengucapkan gitu. Nah, Kang Dedi menyaksikan karena kok lu bisa nunggu? Selama 20 menit lu ngomong apa aja? Iya. Mungkin fisik lu kok kuat banget, berarti kan 20 menit plus durasi rekaman video itu Anggaplah kan 30 menit ya. Anggaplah 30 menit kan. Fisik lu kuat banget gitu ibarat kalau dari ngomong segi kerasukan. Terus kok lu bisa nunggu sampai datang dulu baru cerita. Record iya. Itu. Coba dilanjut lagi. Lanjut. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Aep Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter. Ya 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar, dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau Aep mengatakan Peggy pun dia tahu. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah, tapi jarak ke tempat warung itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Peri. Peri ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan Aep, saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Nah dari situ saya agak mulai, nah ini harus siapa lagi saya tanya nih. Setelah itu saya bertemu lagi dengan menemui lagi Sakatata. Bertemu Sakatata, saya pertama yang ingin saya lihat benar nggak Sakatata ini tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya. Saya pengen beresin dulu Sakatata. Maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun karena Sakatatanya berada di rumah Ibu Titin. Sadikun menjelaskan pada malam minggu itu Sakatata ngumpul di sini di rumah ini bersama beberapa temannya. Kemudian dia di situ ngobrol dan kemudian motor temannya mogok. Ketika motor temannya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya dia apa? Maka istilah Cirebon itu apa? Di step, kemudian di step itu terus kemudian melingkar hampir melewati jembatan flyover. Di jembatan flyover itu Sadikun gak berani lewat karena ada polisi. Dia tidak pakai helm, tidak punya SIM. Akhirnya dia belok ke kanan. Dari ke kanan itu nyampelah ke bengkel. Saya tidak percaya jujur. Maka saya ngajak rekonstruksi, walaupun saya bukan ahli bidang itu. Ayo kita mulai dari sini. Dan saya tidak memberitahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Itu yang motornya mogoknya datang, kemudian didorong, betul, belok ke kanan sampailah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel itu, saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu. Dia mengatakan betul pada malam itu ke sini. Setelah itu siapa lagi? Yang bawa motornya siapa? Sekarang lagi kecelakaan, kakinya patah 4. Saya temuin lagi.
Ketika kemudian dia menjelaskan malam minggu itu betul Saka Tatal itu kesini bersama saya. Saya kan kalau melihat orang bohong, tiba-tiba ditanya, sama kan tidak bohong saya. Siapa sih yang bisa membuat rencana? Kan pasti ada selipnya. Belok jalan dan kemudian dia katakan saya lurus Pak. Biar polisi ada di situ, tapi memang tidak lihat mayat korban. Kalau saya lewat, sudah. Artinya dari situ saya sudah meyakini ini Saka Tatal nggak salah. Nah, jadi banyak investigasi Kang Deddy lakukan gitu dengan dalam tanda kutip agak semi dadakan gitu untuk mempersempit waktu kalau misalkan ada indikasi kebohongan gitu dari Saka Tatal dan saksi-saksinya biar nggak sempet buat merencanakan tadi gue udah bilang ini itu gitu. Tapi ternyata setelah dadakan dan satu cepet-cepet itu hasilnya tetap sama gitu. Itu sesuai ya. Itu yang katanya Kang Deddy akhirnya teryakinkan gitu. Cuman balik lagi, aku mau balik lagi ke yang case yang pertama menarik gitu saat meragukan selama 20 menit perjalanan kakaknya Vina dari rumah Vina ke rumahnya Linda itu nunggu yang kerasukan. Mau langsung meluncur apa mau nambahin nih ke Linda? Meluncur Bang. Meluncur. Nih yo, jadi semalam ada Linda klarifikasi di sini sih di posting sama Miss Juliet semalam tuh nggak sempat ke screen record, cuman ada beberapa highlightnya. Setelah siangnya nggak tahu sebelumnya memang sudah live streaming buat klarifikasi, cuman aku merasa kayak momennya pas banget aja gitu, sorenya ada press conference yang Kang Deddy nyenggol Linda, malamnya ada klarifikasi Linda, entah cuma kebetulan belaka atau kayak gimana, tapi ini ada sedikit highlightnya, mungkin Santi People next ntar malam kalau kayaknya sepertinya akan ada live lagi bisa pantengin gitu. Ciki wow. Play. Kita ditanya seakan-akan menyudutkan gitu. Saya sampai bilang dipakai buat nikah apa kita kan tahu kalau sudah live macam ini kan barang-barang cara kita bercanda lah macam mana. Pasal ada orang yang bilang bercanda tadi Ibu Gas bilang bahwa buat nikah loh Bu. Kita mencari keadilan bukan dagelanan. Kita mencari keadilan ini. Orang yang mau bercanda mending turunin host. Iya, kita bukan mencari bercanda gitu loh. Gitu. Ibu tadi statement Ibu tadi bisa menggiring opini publik untuk makin benci saya, Ibu tahu nggak? Gitu. Jadi apa yang mau dibenci? Kita sedang dibenci katanya. Nanya pun cuma koar-koar. Apa yang mau dibenci? Kita mau memang butuh bukti. Apa buktinya benar apa kamu nah, nerima Ibu ngomong 60 juta buktinya mana? Jadi berarti benar. Berarti si Tato gitu. Kalau si Tato itu betul berarti iya gitu. Oke Bu. Ibu tadi dengar ya, Ibu dari awal saya itu dari main Facebook dari 2000 berapa gitu. Saya itu berkoar-koar dari dulu segala macam. 2094 Bang. 2009. Ini saat Linda ngomelin, jadi kan itu bisa ada beberapa partisipan ya live-nya nih ya, diceritain aja nih. Terus ada ibu-ibu minta izin hostnya buat join, begitu join si ibu itu kayak langsung nyecernya, Linda lu dikasih duit 60 juta kan buat tutup mulut, duitnya dipakai buat biaya lu nikah kan. Akhirnya terjadilah perdebatan ini gitu. Sebenarnya banyak klarifikasi yang menarik, cuman aku nggak ngerti sama kreatornya kenapa tidak diupload part itu. Iya. Ini ada satu lagi meluncur. Ini kita lihat nih saat ngomongin apa ya, ceki bawah. Play. Ini nggak boleh dikeluarkan. Ya, benar. Jadi gini. Sebelumnya kan ada beberapa kali pertemuan ya dengan Linda tadi, Bang. Jadi pertanyaan saya belum kelar tadi. Lanjut. Sabar ya, sebentar aja. Pada saat malam nih saya di BAP. Hari itu juga pulang dari kantor polisi, suami saya sudah dapat ancaman WA dan lain-lain. Kayak loh kan? Itu wajar itu, wajar saya tidak keluar dan selalu pakai masker. Sekarang siapa yang bisa menjamin keselamatan saya kan seperti itu. Iya benar-benar. Tapi yang tadi nih yang kasus kamu berteman tadi katanya nih aku dengar-dengar di media tuh kamu tuh sempat dicurhatin tentang cintanya dia gitu. Enggak, curhat kisah cinta apa? dia. Bukan Linda loh. Jadi yang mana Bang? Linda ini setahu saya. Beda. Jadi beda. Makanya kan aku mau nanya ini. Berbeda. Ini kita tanya ini dulu. hanya sebatas teman nongkrong. Ya, kan temen nongkrong nih. Pasti kan ada pembicaraan maksudnya. Beda. Nggak boleh. Ya, aku tahu itu. Ya tahu, aku juga tahu. Yang dari Kang Deddy ya. Iya, yang dia bilang ya cerita paling kayak Eki tuh begini gitu, tapi katanya dia mengklarifikasi sendiri, katanya nggak, ceritanya juga bukan cuma sama saya doang, tapi sama cewek-cewek yang ada di situ katanya kan. Gitu. Aduh.
Liar kan? Tadi sih sempet juga ada live kayak gini di akun TikToknya Ibu Putri, pengacara. Oke. Pengacara yang dari tim Hotman 911 gitu. Cuman nggak tahu nanti ada highlightnya nggak, klipnya nggak gitu. Tapi menarik aja gitu. Jadi makin runyam, makin liar. Aduh, si Linda atau kumaha mana tuh Linda? Ya kalau misalnya memang apa ya, kan waktu itu yang tadi Mang dia udah di channelnya Kennedy bilang iya sempat curhat, tapi itu bukan cuma curhat ke saya doang. Ya maksudnya itu kan termasuk curhat gak sih? Ya tinggal akuin aja. Iya. Kenapa bilangnya tapi enggak? bukan ke aku doang, ke rame-rame kan di situ ada cewek-cewek lain. Iya, gitu. kenapa di sini bilangnya enggak? Takutnya makin dinilai sama netizen, terkesannya netizen kan mulai terkesan kok lu mau cuci tangan, terkesannya Iya. seperti itu takutnya Maya. Bukannya malah meredam gitu kan. Yang ada netizen malah makin wow gitu. Ditambah tadi yang awal ibu-ibu tiba-tiba masuk nodong kita pakai buat biaya nikah ya. Aduh ibu-ibu. Kita coba kasih nextnya. Cus. Iya. Yes. Ada potongan dari VT-nya Kang Deddy saat Kang Deddy mencari Pak RT dan anaknya. Bingung. Kang Ferry juga bingung nih. Tapi aku salut juga lo, respect juga lo sama Kang Ferry yang awal nyamperin Kang Deddy sampai akhirnya dia kayak menjadi agen untuk ngebawain nih Kang. Kebetulan dia orang situ kan. Iya. Ini keluarganya si ini nih Kang, monggo, ini keluarga ini mangga. Iya, jadi ikut repot ya. Dia mantap Kang Ferry. Ceki wow. Play. Nih, kalau Pak RT di mana sih, Fer? Pak RT saya selalu cari rumahnya selalu tertutup, Pak. Tertutup. Ya, tidak ada orang terus. Sekarang saksinya tinggal Pak RT berdua loh. Pak RT dan anaknya. Anaknya. Kalau yang lain kan ini udah nyabut. Ini bentar lagi ini harus nyabut. Damping pengacara. Nanti saya cari info, Pak. Ya Pak RT. Nih kalau Pak RT ngomong jujur lagi, ini selesai. Minimal ini bisa menjadi novum untuk mengajukan PK. Kita bukan melawan polisi loh. Kita ini bela diri, gitu kan? Nah, seorang terpidana berhak untuk bela diri. Bela dirinya dengan fakta dan data, bukan ngarang. Ya nanti kan pengacara mendampingi mereka ngajuin PK, ini disusun fakta dan datanya lengkap. Siapa tahu nanti khusus untuk PK ini hakimnya turun, ya kan, mengumpulkan data dan wawancara sama hakimnya. Ya kita berdoa, usaha, ikhtiar. Ya kan kalau kita sudah usaha maksimal, kemudian hasilnya tetap beda dengan apa yang kita harapkan. Minimal kita sebagai manusia, saya sebagai politisi menjalankan fungsi saya. Minimal udah total habis-habisan gitu ya. Tapi menarik nih menarik kalau Pak RT dan anaknya muncul, tiba hatinya tergugah gitu kan. Aku tidur tidak nyenyak karena misalkan kalau statement kemarin para saksinya benar soal Pak RT yang tidak ngaku gitu, padahal kalau kata pengakuan orang-orang itu ya orang nginep kok sama ada anaknya Pak RT juga kok, terus tiba terketuk pintu hatinya dan muncul Pak RT sama anaknya. Dan iya pada saat BAP kemarin saya tidak ngaku, sebenarnya mereka semua tidur sampai pagi, itu muncul tuh rantai cerita baru tuh gitu. Iya, ya seandainya kalau misalnya memang takut kenapa gitu, ya udah minta perlindungan LPSK buat jadi saksi buat mengutarakan kebenarannya aja gitu kan. Jadi kan ngomong ke Kang Deddy aja biar dipercepat prosesnya. Iya, dibantu gitu. Jangan apa ya, kalau kayak gini kan kesannya jadi cuci tangan ya Mang. Iya, Pak RT mungkin lagi hura-hura, saya tidak tahu gitu. Tapi lagi diburu sama satu netizen satu Indonesia gitu. Iya. Ini yang kemarin aja kan pada para saksi itu yang siapa namanya? Yang takut itu Pram. Iya, Pram dan lain-lainnya kan akhirnya dibawa juga sama Kang Deddy ke Bang Oto buat dapat perlindungan hukum. Iya, Pram gitu. sama Teguh. Pram, Teguh dan lain-lainnya gitu kan. Yuk Pak RT dan anaknya yuk keluar muncul, akhiri kisah semrawut panjang lebar ini. Iya, Pak RT setidaknya bisa membantu memberikan keterangan. Ya siapa tahu keterangan dari Pak RT sama anaknya itu bisa bantu buat ngungkap seterang-terangnya gitu kan. Aduh, Pak RT ayo keluar atuh, jangan lagi uang kebersihan doang gitu. Aduh. Kan udah gak jadi RT sekarang. Iya pada saat itu. Kita ke lasanya. Cus. Nih Yes. Lasa kita tuh dari Bang Reza yang memberikan usul perihal ditanya-tanya soal tes psikologi terhadap PS kemarin. Usul dari Bang Reza, ceki bawa. Play. Begini, agar tidak terjadi kesan memojokkan pihak tertentu dengan memanfaatkan pemeriksaan psikologis, saya usul
seluruh saksi AF, DD atau siapapun itu coba dilakukan juga pemeriksaan psikologis terhadap mereka. Bahkan andaikan nanti terhadap PS dikenakan, Termasuk para terpidana? itu sudah siapapun yang dianggap relevan, lakukan pemeriksaan tes psikologi terhadap mereka. Bahkan kalau nantinya PS juga dikenakan tes kebohongan, betapapun saya tidak begitu positif dalam menyikapi tes kebohongan, tapi ada baiknya tes kebohongan serupa juga dikenakan ke seluruh saksi. Bang Reza tuh selalu nggak bisa terima sama yang namanya tebang pilih gitu ya. Sampai sebegitunya di tes psikologi dan kawan-kawan perlakukan ke semuanya gitu. Biar sekarang ke gap dah semuanya gitu ya. Mana itu ya ada data pembanding. Tes kebohongan semua. Iya, sampai Pak Yusuf dari Kompolnas juga kan ya setuju gitu. Ya setuju. Mantap Bang Reza, pokoknya mantap ya Nyo. Sepertinya beres nih. Kita harus ke Super Tanknya sambil menunggu kelanjutannya. Apakah akan ada update-update membagongkan apa lagi gitu yang akan muncul gitu lah ya Nyo. Apakah Pak RT akan keluar? Tiba-tiba Kong Deddy ampun apa kayak gimana sambil persiapan buat nanti malam nonton Timnas. Yes. Ya. 7:30. Kita meluncur ke setting Super Tanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Country people juga jangan bosan-bosan ya kawal kasus ini. Super Tanks kita kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Always Saninata. Sepertinya semua saksi mengadakan acara berbohong berjamaah. Mana yang benar nggak ada yang tahu. Netizen pun sudah menyerah kah? Belum, netizen masih bisa bisa lah pokoknya. Rahman Rizky yang jadi keinginan netizen cuma minta pelaku aslinya ketangkap dan pasti kasusnya akan ditutup. Tapi ada beberapa orang mempermasalahkan bukan cuma di kasus tapi terkait bubuk katanya Mbak ya. Karena dari pakar-pakar yang pengalaman yang gak kaleng-kaleng dan kelihatan arahnya kemana, ada beberapa para jurnalis mencecer dan bergerak terus. Iya betul. Nextnya dari Nurul Hasana. Malam nyemang dari awal udah jelas aneh kasus ini. Dan kecurigaan awal saya udah tertuju sama bapaknya Eki. Kasus ini seperti gunung di tengah lautan. Makin diselami makin besar, makin ke dalam makin bikin sesak dan berbahaya karena banyak tekanan katanya. Tepat sekali. Dari Par, makasih tempatnya Kak. Gua agak nggak percaya Kang Deddy agak terlalu maksa semua kesaksian orang dari kemarin gitu. Aku malah takutnya semua tuntutan batal dan kasus Pina malah diragukan. Oke gitu. Nextnya dari Wori Tican. Memang boleh nggak libur dulu sehari buat soal Pina, jadi darting nih soal aku. Sabar. Memang sakit leher sampai harus tolonglah. Mantengin mulu ya. Mecele. Ini kasus sebenarnya sangat terang tapi dibikin gelap. Pak Rete sama Aep please dong diolah bapak-bapak polis katanya. Pak Deddy aja kelihatan banget udah gemes ya lama-lama dia wawancara saksi-saksi. Pram ayo berani yuk biar semua beres. Sedih lihat hukum negeri Wakanda makin hari makin bobrok. Semoga titik terang dan keadilan makin cepat terungkap. Amin. Ada dari Atiknat. Kenapa aku salfok sama penampilan Babang Farhat yang mirip mantanku sih? Ya salfok merema tuh. Nextnya dari Kogoro Turu. Sudah waktunya terungkap nggak sih? Sepertinya sedikit lagi. Sikit lagi. Tatu Mod numpang ya kakak. Pertemukan saja Aib dengan Pak Abu biar Aib dicakar sama Pak Abu. Belum tahu deh kekuatan Pak Abu yang sebenarnya bukan cakarnya tapi mulutnya. Dihahin pada bau tuh. Peres ID Pak Deddy Kang cosplay terlihat condong ke salah satu pihak dan menggiring opini bahwa kasus ini adalah kecelakaan tunggal. Katanya it's okay namanya juga beropini kan. Spill biji kopi udah males min. Sakit kepala pagi siang malam mikirin kasus ini sumpah. Minum panabol. Lukman lah males mau komentar kasus ini. Mumet kepala mang mau nitip salam buat bapakku yang lagi dinas di Balikpapan hampir 20 tahun nggak ketemu dan nggak ada kabar. Tuh gimana tuh kayak gitu. Gimana ya pokoknya buat bapaknya dari Lukman. Kabarin si Lukman ya tuh bapak. Iya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya. Mamang, ada juga dari Bang Abu yang lagi bobo dan Pakun yang pengen keluar. Dua tapi makak cabut dulu dan ciao.